Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alia Faradila dari Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi keseimbangan pada benda tegar. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman semua. Sekarang kita membahas materi mengenai keseimbangan benda tegar. Ya, benda tegar itu adalah benda padat dan kaku. Gelas dan air, apakah termasuk benda tegar? Jadi penasaran kan apa itu keseimbangan benda tegar? Yuk kita bahas. Jadi di sini kita akan membahas mengenai konsep keseimbangan benda tegar, jenis keseimbangan benda tegar, konsep momen inersia, dan rumus momen inersia. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu konsep keseimbangan benda tegar. Nah, apa itu keseimbangan? Keseimbangan adalah keadaan yang seimbang atau stabil. Sedangkan benda tegar adalah benda yang memiliki susunan materi yang stabil dan tidak berubah saat dikenakan gaya atau torsi. Sehingga pengertian dari keseimbangan benda tegar adalah keadaan di mana benda tegar berada dalam keadaan stabil atau seimbang setelah semua gaya diterapkan padanya. Sebelum kita lanjut, mari kita simak video berikut ini. Nah, video sebelumnya adalah salah satu contoh dari kesetimbangan benda tegar. Agar bawang pada video tersebut bergerak, maka beban harus dipindahkan ke bawah dari titik imbang sehingga bawang tersebut menjadi seimbang. Selanjutnya, syarat keseimbangan benda tegar. Untuk keseimbangan tegar translasi, sigma F sama dengan 0. Jadi sigma F ini resultan gaya terhadap sumbu X dan Y harus sama dengan 0. Untuk keseimbangan rotasi, sigma torsi sama dengan 0. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis keseimbangan benda tegar. Yang pertama, keseimbangan statis. Benda dikatakan dalam keseimbangan statis ketika jumlah total dari semua gaya yang bekerja pada benda saat diam adalah 0, sehingga benda tetap dalam keadaan diam. Yang kedua, keseimbangan dinamis. Benda dikatakan keseimbangan dinamis jika tetap dalam keadaan bergerak yang konstan, baik secara translasi ataupun rotasi di bawah pengaruh beberapa gaya. Selanjutnya yang ketiga yaitu konsep momen inersia. Pada hukum Newton 1 dikatakan benda yang bergerak akan cenderung bergerak dan benda yang diam akan cenderung diam. Inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya, yaitu tetap diam atau bergerak. Inersia disebut dengan kelembaman suatu benda. Oleh karena itu, hukum Newton 1 disebut juga dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. Momen atau momen gaya adalah hasil kali antara gaya dengan momen lengannya. Jadi, momen inersia adalah ukuran kecenderungan atau kelembaman suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Besarnya momen inersia suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti massa benda, bentuk benda atau geometri, letak sumbu putar, dan jarak ke sumbu putar benda atau lengan momen. Dan materi yang terakhir yaitu rumus momen inersia. Momen inersia partikel dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan M kali R kuadrat, dengan I adalah momen inersia, M adalah massa partikel, dan R adalah jarak partikel dari sumbu rotasi. Sedangkan untuk momen inersia benda tegar secara umum, momen inersia setiap benda tegar bisa dinyatakan sebagai berikut. Mungkin hanya ini pemaparan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye.